Well, hello Bapak Ibu, balik lagi sama Joe di sini. Kali ini Joe bakalan ngajak kamu jalan-jalan lagi. Kalau kemarin kita udah lihat tipe taruh Wanoja yang sudut, kali ini kita akan lihat tipe taruh kancana yang standarnya. Jadi di taruh Bawana ini ada dua tipe, yaitu yang pertama taruh Wanoja, ada lagi taruh Komala, itu yang tahap 2-nya. Tapi dia sama ya, luas tanahnya dan bentuk bangunannya, hanya fasad depan yang berbeda. Jadi taruh Wanoja atau taruh Komala, kemudian yang kedua ada taruh Kancana. Taruh Kancana ini ada di main road dan nanti Bapak Ibu bisa lihat penjelasannya. Tapi kali ini kita bakalan review rumah yang taruh Kancana, begitu ya. Buat Bapak Ibu yang penasaran, jangan lupa tonton sampai habis, dan sebelum nonton jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Check it out. Oke Bapak Ibu, ini dia tampak luar rumah di Taruh Bawana tipe Taruh Kancana. Mungkin saya agak teriak ya ngobrolnya karena di sebelah ini agak berisik, lagi pembangunan. Jadi Taruh Bawana itu ada unit Taruh Kancana yang mana hanya ada di row depan aja ya. Jadi sepanjang garis ini aja rumahnya. Luas tanahnya lebih besar dari yang biasanya. Dia langsung menghadap ke jalan utamanya. Wow. Jadi kita lihat di depan rumah ini ada row jalan yang paling lebar di Taruh Bawana, plus seberangnya juga ada jalan utamanya. Jalan utama ini bikin jadi pandangan dari rumah kita luas banget. Apalagi di depannya kita itu ada rumah Grand Nayapati. Rumah mewah yang mahal, bergengsi dan berkelas. Bikin rumah kita juga jadi kelasnya terangkat sama Grand Nayapati. Oke, nggak pakai lama-lama, kita mau langsung masuk aja. Kita lihat rumahnya. Rumah yang mau kita lihat kali ini ada di Jalan Taruh Brahma nomor 8. Dia ini dijual ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau seneng sama rumahnya, minat sama rumahnya, bisa aja kita coba nego ya. Ini dia tampak depannya. Jadi kalau dilihat dia punya lebar 11 meter total ya. Ada lebar 11 meter dan dia punya carport itu lebarnya 5 meter. Tamannya ini 6 meter. Begitu. Kita langsung masuk aja deh. Masuk aja deh karena agak berisik ya di luar. Ya, tapi sebelum masuk mungkin kita bahas sedikit. Di sini tuh ada pintu ke garasi, tapi dia hanya pakai wire mesh aja. Di atasnya juga nggak didak, jadi ini bebas ya. Mau dipakai sama Bapak Ibu direnov jadi bangunannya mentok ke ujung boleh, mau jadi garasi boleh, tinggal didak aja begitu kan. Kemudian di sini meterannya, nah khusus untuk rumah ini udah nggak standar, meterannya udah dinaikin kemarin jadi 5.500 watt. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kanopinya juga udah pakai yang bagus punya. Tulangan-tulangannya juga kokoh ya. Lihat, rame banget. Nah, unit seperti ini saat ini update per tanggal 24 Agustus 2023. Ada 3 yang dijual. Ini nomor 8 dan sisanya mungkin nanti kita bisa yang tertarik kita bisa ngobrol lagi di WhatsApp. Masuk ke dalam. Ini materialnya lucu ya. Bikin rumah ini tuh kesannya kayak sedikit industrial, tapi sebetulnya juga nggak industrial banget. Di bagian dalamnya lebih ke modern, tropical begitu ya. Di sini tamannya cukup luas. Ini bisa kita manfaatkan juga. Ada beberapa orang yang carportnya tuh dilebarin lagi. Ada juga yang dijadiin tempat nongkrong, ada juga yang dicor beton ya begitu. Cuma kita mesti izin dulu nih sama developer, boleh nggak? Kemungkinan besar agak sulit untuk merubah tampak depan karena rumah ini baru banget serah terima, jadi masih diperhatikan begitu kerapiannya, keselarasannya dengan rumah-rumah yang lain. Oke, kita masuk ke dalamnya. Seperti biasa, rumah ini sudah ada smart lock ya. Jadi masuk tuh gampang banget. Ini kalau kita pegang juga kayunya tuh oke punya ya. Dan tinggi banget pintunya. Kita lihat ketinggian pintu ini sama dengan ketinggian dindingnya.
Jadi dari atas sampai bawah itu sama. Sorry, saya takut kekunci. Dari atas sampai bawah itu sama. Dan di sini masih ada wire mesh yang untuk lihat ke samping ya. Bentar, saya lap dulu ini pakai tangan sedikit. Ya. Ya, masuk. Kita ke dalam. Di sini langsung disambut sama ruang keluarga dan di sini punya space yang luas banget. Kita bisa lihat di situ ada tangga, di sini kamar untuk tamu satu, kemudian kamar mandi, dan di sini ada dapur tapi ini formalitas aja. Dapurnya juga minimalis banget, maksudnya sedikit ya, kecil dan tidak ya kurang estetik. Tapi ini nanti bakalan bisa dirubah ya, jadi mau ditaruh di luar bisa, atau ada yang senang di sini bisa. Jadi konsepnya tuh seperti kalau kita sering lihat penthouse apartemen, kebanyakan juga begini konsepnya. Jadi ruang keluarga, kemudian nanti di sini ada meja bar sedikit dan di sini ada kitchen. Jadi bisa pakai ngevlog gitu. Luas banget areanya. Di sini kita lihat dulu kamar mandinya ya. Kamar mandinya standar. Masih sama seperti rumah Tarubawana yang kemarin, cuma dia punya luasan lebih luas. Ini tuh sekitar 2 kali 1,6 meter. Sini ada wastafel, kemudian kita masuk ke kamar yang pertama. Ini kamar tamu ya, atau kamar orang tua bisa. Lihat deh, bukaannya tuh lebar banget, luas banget. Bikin kamar ini jadi penerangannya bagus punya. Kemudian di sini juga sudah disiapkan ada jalur AC ya. Di situ ada colokannya, di sini saluran AC-nya. Termasuk di luar juga kita bisa lihat tuh. Di sini ada saluran AC dan di situ ada colokannya. Kita ke sebelah sini. Itu tuh ada pintu yang bisa kita pakai untuk jadi tempat penyimpanan di bawah tangga begitu. Dan sebelum ke situ saya mau tunjukin dulu. Di sini ada smart modul. Smart modul ini bisa kita tinggal touch aja begitu. Ini bisa ganti-ganti mode, bikin ruangan tengah ini jadi bisa nyala mati otomatis. Dikontrol dari smartphone juga bisa. Jadi ini tuh connect ke smartphone bisa Bapak Ibu. Di sini kita bisa nyalain AC, kemudian TV gitu, lampu-lampu yang dimanapun ini kita bisa nyala matiin. Jadi dengan smart modul ini meskipun TV, AC, lampunya kita bukan smart, tapi bisa dikontrol dari handphone. Kebayang nggak sih kalau semua elektronik di rumah ini diganti sama smart system? Pastinya keren banget. Tapi minimal rumah ini sudah menyediakan beberapa fitur penting ya. AC, TV kalau bisa pakai smartphone kan enak banget. Oke, kita masuk ke sini. Yes, ini ada pintunya. Pintunya juga kelihatan berbeda ya dari rumah-rumah developer sebelumnya. Karena dia engselnya pakai pivot begitu. Jadi nggak ditempel ke kusen, dia tempelnya ke lantai sama ke atas. Begini area bawah tangganya. Dia ada lampunya juga ya Bapak Ibu. Nih ada lampunya, kemudian di sini ada jendelanya juga. Jadi bisa banget digunakan untuk beberapa fungsi yang lain. Begitu. Oke, kita tutup lagi. Ya. Kita lanjut ke halaman belakang. Halaman belakang dari rumah ini tuh luas banget. Lihat deh. Wow, gede banget. Jadi kurang lebih kalau dari sini sampai ke situ itu 7 meter. Nah ini saya bukan ngomong kira-kira ya, tapi memang tadi saya sempat ngeliat dulu si denah rumah ini. Ini 7 meter kali 11. Tuh luas banget kan. Jadi begini tampak belakang dari rumah ini. Di situ ada tangga yang bisa dipakai untuk akses kontrol air atau cuci toren. Tapi tangganya nggak full sampai di bawah, ada space, ada jarak lagi supaya nanti kalau ada anak-anak jangan dia naik-naik tangga, bahaya ya.
Nah, ini dia area yang tadi saya bilang bisa jadi garasi, bisa jadi bangunan, begitu ya. Kebanyakan orang di KBP yang beli rumah tipe seperti ini, itu ini dibuat dak jadi garasi, kemudian bangunan yang di atas itu dipepetin, ditembusin sampai ke ujung dinding. Dan di sini bangunannya ditambah lagi seperti ini begitu. Jadi ada mungkin kamar ART, ada dapur, tambah dapurnya jadi di samping begitu, dan atau bebas berkreasi. Kemudian di atasnya itu ada kamar dan nanti jadi ruang hobi atau walk-in closet atau dan lain-lain begitu. Jadi keren banget sih. Dan karena Taru Kancana ini punya lahan belakang yang luas banget, lahan belakang ini bisa juga jadi kolam renang. Tanah di Taru Bawana cenderung lebih aman untuk dibuat kolam renang ya, tidak seperti tanah-tanah di Tatar sebelumnya. Tanah di Tatar sebelumnya itu rawan pergeseran tanah ya, jadi kemungkinan kolam renang rawan untuk bocor juga. Begitu. Kelebihan dari Taru Kancana, kita lihat ini dindingnya tuh tinggi banget tuh. Jadi dari lantai 2 juga kita nggak bisa ngintip-ngintip ke tetangga. Begitu. Jadi megah banget. Kita masuk deh ke dalam. Kita naik ke lantai 2. Nah, ini lantai 2. Naik, kita lihat tangganya standar, udah ada pegangan juga yang nempelnya langsung ke tembok ya, nggak ada kaki-kaki ke bawah. Ada bukaan jendela yang lebar panjang begitu di dua sisi, di sini dan di situ. Bikin rumah ini tuh hemat banget. Rumah ini yang pertama sehat, yang kedua hemat karena listrik nggak perlu nyala. Ini listrik nggak dinyalain ya, tapi rumahnya tetap terang. Oh, ini kamar utama ya. Ini akan kita bahas terakhir. Ini dia kamar yang pertama. Kamar pertama ini punya ukuran 3,3 kali 3. Jadi ke sini 3,3, di situ 3 meter. Oh, sorry, kebalik, 3,3 ke sini 3 meter. Punya jendela yang luas juga. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita nggak akan bisa nengok-nengok ke tetangga. Jadi cukup private ya. Oh iya, rumah di Taru Bawana sudah smart system, termasuknya smart home ya. Dia pakai panel surya, tapi untuk nyalain elektrikal lampu saja. Dia nggak pakai baterai, jadi lampu itu listriknya baru bisa disalurkan ke lampu kalau siang. Kalau malam nggak bisa, jadi mesti nambah sendiri. Begitu, nambah baterai sama nambah panel lagi kalau misalnya mau pakai untuk nyalain elektronik yang lain. Di sini udah ada AC juga tuh, ada saluran AC, ada colokan. Kemudian di kamar sebelah juga sama. Ini mirrornya ukuran sama, ada AC juga begitu. Dan di sini ada kamar mandinya. Jadi kamar mandi ini untuk anak-anak ya. Oh, lampunya nggak nyala. Kamar mandi ini untuk berdua ya, ini cukup luas sama seperti yang di bawah. Dia ukurannya 2 kali 2 meter. Seperti itu. Kemudian ini dia yang ditunggu-tunggu, kamar utamanya. Master bedroomnya ini luas banget. Jadi kita bisa lihat ya, lihat deh, luas banget. Dan dia punya bukaan jendela yang lebar banget. Ini kalau kita bukanya tuh selempeng besar gitu. Jadi sebegini kita bisa geser. Nah, jadi udaranya tuh seger banget. Pagi-pagi kita nongkrong di sini dan ini sudah dikasih pengaman ya. Jadi kita bisa nyender aja begitu dan lihat pemandangan yang luar biasa cantik. Rumah Nayapati, Grand Nayapati berdiri megah berjejer di sana, termasuk rumah kita di sini. For your information, Grand Nayapati itu harganya kemarin 4 eman ya. Waktu baru buka. Yang ini harganya 3 eman waktu baru buka. Jadi dengan harga yang jauh lebih murah, kita dapat fitur dan kemewahan dan kemegahan yang sama seperti Grand Nayapati. Ini yang menarik dari rumah ini. Kita bisa lihat di sana view-nya
kita bisa lihat IKEA, dan kalau lagi tidak terlalu berkabut, ini tuh kelihatan gunung di belakangnya. Kalau lagi cerah, itu bakalan gunung. Mungkin di sebelah sana lagi hujan sekarang. Ya, cuaca lagi aneh ya sekarang. Oke, seperti itu view-nya dari balkon ini. Kita bisa lihat di sebelah sana ada kamar mandi dan ada satu pintu lagi. Pintu ini tuh menuju ke balkonnya. Kita lihat, jadi ada balkon minimalis. Kita bisa nongkrong tuh sambil memandangi Granayapati dan gunung tadi. Di sini sebetulnya didesain untuk sebelah sini tuh ditaruh lemari begitu. Jadi nanti dari tempat tidur kita seperti masuk ke sini dulu dan jadi walk-in closet di situnya, dan di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya juga sama seperti yang tadi, masih ada closet, water shower. Kemudian ada colokan juga untuk water heater, begitu ya. Oke, rasanya ini aja nih. Rumahnya minimalis manis. Layoutnya juga cakep banget dengan desain yang ngeblong. Oke Bapak Ibu, kurang lebih begitu aja review kali ini. Gimana rumahnya? Cakep banget kan? Rumah ini memang saya paling suka layoutnya, khususnya dari pencahayaannya. Bisa dilihat rumah ini tuh nggak ada listrik yang menyala sekarang, tapi terang banget. Yang pastinya rumah ini bakalan jadi sehat banget. Buat Bapak Ibu yang tertarik sama rumah ini, atau tidak hanya rumah ini, rumah-rumah yang seperti ini, Bapak Ibu bisa kontak aja nomor di bawah, kontak Joe. Kita janjian survei ke sini, atau kalau rumah ini sudah sold, nanti kita bisa share beberapa barang terbaik di Kota Baru Parahyangan yang pastinya Bapak Ibu bakalan suka dan cinta banget sama KBP. Kurang lebih begitu. Buat Bapak Ibu yang punya teman, saudara, kolega yang lagi cari rumah seperti ini, bisa juga di-share video ini, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you.